Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, nama saya Sukardika ya. Saya adalah salah satu guru di SDN 3 Bakaran. Mohon izin hari ini saya ingin berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Yang pertama adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi ini penting, di mana Ki Hajar Dewantoro ini mengartikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya di sini adalah bahwa pendidikan itu tertuju pada anak, di mana anak atau kita sebagai guru kita mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada anak, dan kita wajib mengarahkannya. Begitu. Ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pertama adalah ing ngarsa sumpulodo, yang artinya yang di depan atau kita sebagai guru harus bisa memberi contoh. Artinya di sini kita sebagai pendidik itu memberi contoh, baik dari tingkah laku, kemudian cara berpakaian, kemudian cara bertutur kata. Kita harus bisa menjadi contoh untuk siapa ya? Untuk peserta didik. Bagaimana peserta didik itu bisa baik kalau gurunya sendiri tidak baik, seperti itu. Lanjut. Yang kedua adalah ing matio mangun karso, yang mempunyai arti yang di tengah memberi semangat dan gagasan. Nah, di sini kita harus bekerja sama dengan teman-teman, teman guru, kemudian lingkungan sekitar, dengan organisasi masyarakat. Untuk apa? Tujuannya yaitu untuk memajukan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah tukuri dan dayani, yang di belakang memotivasi atau memberi dorongan. Ya, jadi kalau ada teman kita, misalnya teman guru, ada kesulitan dalam menyampaikan sebuah materi atau mengatasi anak didiknya yang agak lemot atau gimana, kita harus memberi support kepada dia. Kita bersama-sama menemukan solusinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, konsep yang selanjutnya dari Ki Hajar Dewantoro adalah merdeka. Nah, di sini adalah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga bisa untuk memerintah diri sendiri. Ya, artinya kita ketika mendapat tugas dari kepala sekolah ataupun tidak mendapat tugas dari atasan kita, kita sudah bergerak sendiri. Nah, bagaimana objek kita yaitu peserta didik itu terlayani dengan maksimal tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Ketika mengalami kesulitan, kita pun harus bergerak sendiri, tidak harus menunggu perintah dari atasan. Ini bagaimana kelas ini? Enggak, kita harus bergerak sendiri dari dalam hati. Selanjutnya, di sini juga ada yang namanya kontrol diri, kemudian disiplin. Ada beberapa hal tentang konsep budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kelompok guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Ini sangat penting dan pasti ada di sekolah, namun kita tidak menyadari dan tidak belum maksimal dalam menerapkannya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini merupakan pergeseran antara stimulus respon dari teori kontrol. Ini biasanya itu paradigma belajar atau stimulus respon ini pemahaman guru sebelum mengenal metode
stimulus respon berarti kita ketika mau bergerak itu harus diperintah dulu. Kalau teori kontrol itu berasal dari dalam diri kita. Contoh yang pertama adalah realitas. Kalau stimulus respon, contohnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ya, seakan-akan peserta didik itu mempunyai kebutuhan yang sama. Apa namanya, misalnya harus pandai perkalian, harus sama pandai perkalian semua, harus bisa membaca semua. Padahal apa? Pada teori kontrol itu peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak bisa disamakan. Misalnya satu anak dalam kelas itu pandai perkalian, yang satu lagi belum tentu suka kepada perkalian, seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ya, pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya apa? Pandangan guru itu semula itu sama. Yang lulus ya, anak kebong seperti itu. Tapi apa? Pada teori kontrol kita memiliki pandangan yang berbeda. Artinya apa? Artinya biar peserta didik itu mempunyai tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Mungkin nanti ketika lulus ada yang jadi dokter, ada yang jadi petani, seperti itu. Tidak bisa semua lulusan menjadi dokter semua. Kemudian selanjutnya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini kesalahpahaman dari kita sebagai pendidik tentang teori kontrol, bahwa yang isi guru mengontrol murid. Artinya guru itu ada dalam genggaman kita. Ya, ini sesuatu yang salah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya segala yang keluar dari kita itu bermanfaat untuk peserta didik. Baik itu perintah, baik itu hukuman. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti ini kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kadang sering kita lakukan ya, di dalam kelas. Misalnya kita memberikan tugas kepada peserta didik, kemudian peserta didik ada yang tidak mengerjakan, ada yang mengerjakan, ada yang bercanda. Itu kita memaksa, mau tidak mau peserta didik harus melakukan tugas yang kita berikan. Nanti kalau tidak mengerjakan, Pak Guru beri hukuman. Nah, itu kebiasaannya sering kita lakukan. Terus selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Ya, poinnya adalah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga peserta didik atau mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya apa? Artinya peserta didik itu harus ya, bagaimana caranya biar mereka itu mau melakukan perubahan yang lebih baik dari dalam diri sendiri. Karena kalau kita paksa kemudian kita ancam atau dengan reward atau penghargaan, itu apa? Berarti artinya itu ada unsur ekstrinsik. Mereka harus mendapat penekanan dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Di sini ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama adalah yang sering kita gaungkan,
yaitu profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan selanjutnya adalah primary years program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, kemudian percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, ya, jadi lulusan sekolah itu wajib memiliki keterampilan hidup. Yang pertama adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar dari manusia, atau kita semua sama, baik guru atau pendidik ataupun siswa memiliki kebutuhan dasar yang sama. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini ada makan, kemudian berpakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kepedulian, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Dan kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Jadi setiap manusia itu punya yang namanya penguasaan. Jadi kita dalam berdiri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk bebas, yang artinya mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Setiap manusia wajib mempunyai atau meraih kesenangan. Yang pertama adalah bermain, humor, antusiasme, kemudian ketawa. Jadi semua manusia baik siswa maupun pendidik itu wajib mempunyai atau meraih kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Setiap manusia itu mempunyai insting untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hubungan. Ini berasal dari motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kalau kita bekerja ya sebagai orang menerima upah seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau yang kita sebut motivasi intrinsik dari dalam diri. Kita sebagai pendidik harus bisa membedakan antara ketiga hal ini. Yang pertama adalah hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Hukuman yang pertama itu tidak terencana, ini datang secara tiba-tiba. Misalnya ketika kita melihat peserta didik tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemudian kita memberi hukuman seperti berdiam di depan kelas, kemudian berdiri satu kaki di depan kelas, ataupun lari lapangan seperti itu. Kemudian konsekuensi, ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Biasanya ini diterapkan dalam kelas atau peraturan kelas. Ya, kalau tidak membuat PR maka kalian seperti itu. Ini masuk ke dalam konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Adanya konsekuensi ini, murid tetap merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena ada tadi kita mengarahkan kepada murid agar murid itu merasa bersalah. Artinya misalnya ketika kita membuat PR, ya, kita sudah kesepakatan dalam peraturan kelas. Ya, ketika ada murid tapi tidak membuat PR, kita kemudian memberikan konsekuensinya, misalnya menyapu.
kemudian menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contoh, ketika ada murid yang datang kemudian tidak menggunakan, misalnya pas hari Senin tidak waktu upacara kita menggunakan topi atau berdasi, ya kita tidak boleh menggunakan yang pertama tadi hukuman ataupun konsekuensi, tapi kita menggunakan restitusi. Kita dekati dia, kemudian kita sapa. Misalnya seorang laki-laki, Mas, selamat pagi. Bisa dijawab, oh ya hari ini ada yang pernah dari kamu apa? Nanti apa murid akan mengatakan, iya Pak, maaf saya tidak pakai topi, saya tidak verifikasi. Nah, berarti kalau seperti itu kamu sudah melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bagaimana kedepannya? Kita tanya kepada murid itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya. Ya misalnya murid tadi berkata, iya Pak, tapi nanti karena saya kasih anak saya hukum, saya akan meminta kepada orang tua saya untuk membangunkan saya lebih pagi lagi. Nah, dari kesalahan tadi ada solusi dari murid tanpa kita harus menghukum ataupun memberi konsekuensi, misalnya berdiri di tengah lapangan seperti itu. Selanjutnya, nah ini contohnya, ya, ada salah satu peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan, ya, kemudian guru memerintah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini maksudnya apa? Hukuman. Ya, ini maksudnya hukuman. Kemudian selanjutnya, membagikan kertas tugas orang yang telah diselesaikan. Kalau kelas 1 ini biasanya ketika bertugas kemudian tugasnya kira-kira Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, jalan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ketika mengikuti pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Selanjutnya siap. Berarti kan di sini anak sudah ada kesepakatan. Ya, Itu dari asal mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. 10 menit, ya. Ada acuannya 10 menit. Dan selanjutnya, ya. Kemudian ada siswa yang duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Ya, konsekuensi, ya. Karena apa ini biasanya ada pelanggaran di sini, ya, ketika bermain bersama kemudian tidak sengaja mendorong temannya jatuh sakit, ya, kemudian ada guru yang melihat, ya, karena tadi sudah ada kesepakatan, ya, kemudian apa? Tadi diberi konsekuensi, ya, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, ya, kemudian tidak diizinkan ikut bermain. Ini biasanya pada pembelajaran olahraga di luar kelas. Nah ini lebih penting lagi, 5 posisi kontrol guru, ya. Ini pasti kita lakukan sebagai murid, ini pasti. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum, ya. Kalau ada masalah langsung hukum. Ada anak yang tidak mentaati kita langsung hukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, ya. Kita itu menjudge anak didik kita agar mereka merasa bersalah seperti itu. Kemudian di sini adalah sebagai teman, kita sebagai pendidik juga sebagai teman. Nanti ada bedanya sendiri-sendiri. Kemudian pemantau, ya. Kemudian di sini juga ada manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, kasus murid datang terlambat ke sekolah. Tadi ya, contoh kita sebagai penghukum berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Ketika ada siswa yang datang terlambat, kemudian kita menghukum siswa tersebut untuk berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Ini masuk ke dalam kita sebagai penghukum. Kita berdiri sebagai penghukum.
Kemudian pada ranah pembuat rasa bersalah, ya, beberapa kali ibu bilang, ya, dengan kata seperti berapa kali ibu atau bapak bilang jangan sering terlambat, kamu selalu bikin bapak atau ibu kecewa. Dengan kata-kata kecewa itu, maka peserta didik akan merasa bersalah. Oh iya, ternyata saya salah. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah ini, ya, dengan kasus yang sama melibatkan seragam sekolah, kita sebagai teman, ya, contohnya, ayo dong, masa kamu terlambat terus sih? Besok berangkat lebih cepat ya. Ya sudah, nggak apa-apa, sekarang masuk kelas ya. Nah, ini lebih lebih manusiawi, ya, karena maka peserta didik sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah karena kamu terlambat, kamu tahu konsekuensinya. Ini agak baik, ya, bertanya kepada murid, kemudian memberi ketegasan, kemudian kita cari tahu konsekuensinya apa yang sudah disepakati bersama dengan guru. Nah ini posisi yang paling baik, ya, kita sebagai guru harus bisa menjadi seorang manajer, ya. Kita tanya dulu ketika ada murid yang datang terlambat ke sekolah, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ya, dan murid itu jawab, ya Pak, maaf saya terlambat. Kemudian kenapa? Karena bangun kesiangan misalnya. Kemudian lalu bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, kita bertanya pada murid. Kemudian nanti kan murid menjawab, ya nanti saya akan bilang kepada kakak atau orang tua saya untuk membangunkan saya lebih pagi lagi. Nah, di sini kita bersemin, ya. Selama kita mengajar, posisi kontrol apakah yang sering kita lakukan? Ya. Lihat yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak pernah mengatakan itu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bahasanya baku. Kalau misalnya pada peserta didik, kamu itu salah terus itu makannya apa sih? Seperti itu. Atau kamu salah terus itu di rumah belajar apa tidak sih? Gitu. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita bertanya kepada peserta didik. Kamu di sekolah tidak bisa mengerjakan tugas, kemudian nilainya tidak bagus, kemudian nakal sama temannya. Menurut kamu harus bagaimana untuk menyelesaikan persoalan kamu ini? Ya, seperti itu. Ya, di sini yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ya, ini biasanya sebelum kita mengetahui keyakinan kelas, itu pasti namanya adalah peraturan kelas. Peraturan jadi itu dibuat kesepakatan antara peserta didik dan murid dan guru, ya, dengan konsekuensinya. Kalau keyakinan kelas itu di sini kita sama dengan peserta didik kita membuat, ya, misalnya tadi di dalam kelas 1 tidak boleh nakal, ya. Nanti konsekuensinya apa? Misalnya kalau itu disuruh menghafalkan perkalian 1 sampai 5, seperti itu. Jadi hukumannya bersifat mendidik. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh, ya. Mengapa saat kita mengendarai motor kita harus memakai helm, ya. Ketika kita mengendarai motor kita harus memakai helm. Itu adalah sebuah kesadaran dari dalam diri kita. Agar apa? Agar ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik di jalan, kita akan selamat. Bukan karena kita takut dengan nanti ditilang polisi, nanti seperti ini, seperti itu. Di sini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya, kalau lingkup kelasnya keyakinan kelas, jadi ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, karena kita di situ akan berbeda. Itu
tergantung dari guru kelas dan peserta didiknya. Kalau lingkup yang lebih besar yaitu keyakinan sekolah. Ini sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak ada hal yang negatif. Kemudian jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Misalnya keyakinan kelas cukup 5 atau 3 saja. Berangkat tepat waktu, kemudian disiplin di dalam kelas, kemudian membantu temannya dalam hal yang baik. Seperti itu, cukup 3 saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang misalnya antara sekolah di pedesaan dengan di kota itu pasti jelas berbeda penerapannya. Dan yang terpenting adalah melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Jadi ketika keyakinan kelas ini dibuat, semua warga kelas itu tahu. Ya, jadi ketika ada yang melanggar itu, maaf Pak, saya tidak tahu ketika membuat keyakinan kelas. Jadi saya tidak tahu, saya sudah melanggar. Di sini kedisiplinan, contohnya keyakinan positif atau keyakinan kelas yang bersifat disiplin. Yang pertama adalah datang tepat waktu di sekolah, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara jika tidak ada halangan, kemudian memakai seragam sesuai jadwal, kemudian menggunakan kata-kata sopan. Ini sifatnya apa? Positif semua. Ya. Kemudian yang berbentuk dalam ranah religius, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Ya. Ketika ada peserta didik masuk, assalamualaikum, maaf kalau saya baru masuk. Kemudian membaca juz amma di awal pembelajaran. Ya, ini bisa diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ranah peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal. Kemudian mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Kemudian pada ranah toleransi, menghormati guru dan siswa, artinya sesama teman dalam kelas. Kemudian berteman dengan semua siswa, tidak pilih-pilih. Ada teman kadang tidak sanggup, kemudian ada yang tinggal kelas, kadang bareng sama adik kelasnya, kadang sering dibully. Kemudian membantu teman jika mengalami kesulitan. Yang ketika ada teman, kita sebagai guru ya harus memberitahu kepada peserta didik untuk menolong. Ketika ada peserta didik lain yang kesulitan, misalnya tidak membawa samu, kemudian kesulitan untuk belajar, kemudian nakal, terus memberitahu mereka, harus kita rangkul semua. Kemudian selanjutnya adalah bekerja kelompok dengan sehat, ya. Kemudian menghargai orang lain. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi yang ada positif di sini akan kita bahas. Segitiga restitusi dikategorikan atau dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan kemudian faedah tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini kita tahu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita akan memberi pemahaman yang positif kepada peserta didik. Dengan cara apa tadi? Dengan bahasa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ini. Setiap anak pasti pernah terlambat. Dan kamu bukan satu-satunya anak yang terlambat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Ketika tadi ada peserta didik yang terlambat, pasti dia punya alasan. Kemudian cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau biar kamu tidak terlambat lagi. Kemudian menanyakan keyakinan, ya.
Coba kita ketika ada peserta didik yang terlambat, kita tanyakan apakah dia sadar sudah melanggar tadi nilai-nilai yang telah kita sepakati, baik dari disiplin, kemudian religius, kemudian toleransi, kemudian peduli lingkungan yang berserah tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini apa? Biar muncul keyakinan lagi dalam atau keberanian lagi dan kepercayaan diri dari dalam diri peserta didik. Ya, ketika kita ajak mereka berdiskusi, pasti mereka itu takut, kemudian merasa tidak nyaman. Dan dapat kita apa? Dapat kita bangkitkan lagi, dapat kita motivasi lagi dengan apa? Kamu cita-citanya pengen jadi apa ya? Saya pengen jadi tentara. Nah, itu kamu tahu, ya. Kalau pengen jadi tentara dan nanti ketika kamu jadi tentara, maka tentara itu wajib disiplin. Tahu kenapa alasannya? Karena kalau tentara tidak disiplin, maka ketika menghadapi perang akan mati duluan. Ya. Misalnya contoh, ya, tentara tidak disiplin, ya, ada bunyi bahaya, ya, semua pasukan misalnya bersiap-siap. Nah, karena tidak disiplin, ada yang ketinggalan tidak membawa senjata, seperti itu. Ya, berangkat ke medan pertempuran tidak membawa senjata, ini akan mati. Nah, sama dengan kalian, ya, sama dengan kamu sebagai peserta didik, sebagai siswa. Ketika kamu akan berangkat ke sekolah, lihat dari rumah masuk jam 7. Kamu persiapan misalnya jam 7 dari rumah, disiapkan alat tulisnya, seragamnya, kemudian kaos kakinya, sepatunya, topinya, dasinya. Ya, jangan lupa dari rumah ketika mau ke sekolah harus meminta restu dari orang tua. Ya, sekian, terima kasih pemaparan tentang pemahaman dan penerapan disiplin positif di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Ya, apabila dari Bapak dan Ibu guru ingin berdiskusi, silakan boleh mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Positif semuanya yang kita bahas, yang kita berikan kepada anak didik kita sebagai bernilai positif. Nah, pertanyaannya ketika kita sebagai seorang guru bisa di mana kondisi psikologi kita ada permasalahan dari rumah, misalkan ada sedikit konflik dari rumah dengan saudara, dengan teman, atau ketika siswa kita ada yang bertanya misalkan guru ini kurang jelas. Nah, itu gimana cara mengelola psikologi kita supaya emosi atau permasalahan yang kita hadapi di rumah tidak terlupa kepada anak-anak kita. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus. Memang ini sering kita jumpai atau kita bahkan alami ketika kita punya banyak permasalahan di rumah, kemudian kita bawa ke sekolah, itu akan sangat berakibat fatal. Bukan pada diri kita sendiri saja, tapi kepada peserta didik. Ya. Terus bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah seperti ini menurut saya dan sering saya lakukan. Ketika kita mendapat masalah di rumah, kita harus bisa memanajemen, ya, masalah itu. Kita bilang dulu, kemudian kita misalnya dari rumah kita duduk dulu sebentar di ruangan, kemudian kita ngobrol santai dulu dengan teman, kemudian meminta solusi dengan teman, artinya di sini berkolaborasi dengan teman sejawat. Ya, barangkali ketika kita atau sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita sudah menemukan solusinya dari teman sejawat tadi. Kalau belum bisa menemukan solusinya, kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Ya, misalnya kita, Pak, tadi saya dari rumah anak saya rewel, kemudian tanpa saya sengaja saya membentaknya. Saya merasa bersalah sekali tadi. Menurut Bapak bagaimana? Pasti dari Bapak Kepala Sekolah tadi akan menjelaskan. Ya, lebih baik Bapak tenangkan dulu pikiran Bapak, karena nanti bisa terbawa ke dalam kelas.
beristighfar. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kelas kita beristighfar. Kemudian bagaimana caranya dalam pikiran masalah yang kita bawa dari rumah tadi kita hilangkan dulu sebentar. Ya, kita fokus kepada anak. Kenapa? Karena tadi yang pada slide awal pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa kita sebagai peserta didik harus bisa menuntun peserta didik menuju kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, di sini kalau kita berfokus kepada tadi permasalahan kita bawa, nanti kita sebagai pendidik kita akan buyar, ya fokusnya jadi akan semakin buyar. Kita juga di sekolah juga tidak nyaman, atau juga kita meminta siswa seperti itu. Jadi solusi yang paling baik yang pertama tadi kita sering beristighfar, kemudian kepada kita curhat kepada teman sejawat, kepada rekan kerja, kemudian kita berkolaborasi dengan kepala sekolah seperti itu. Ya, terima kasih. Saya maaf niat bisa juga berpertanyaan, bisa juga buat teman kita terbentuk tentang tadi adanya 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu 3 itu yang seharusnya kita harus pandai-pandai memilah. Karena kita sering sekali terjebak agar siswa itu melakukan hukuman. Ya. Apa mungkin karena kita masih terbawa terbawa zaman dulu ya, itu kan kita pernah dijajah, jadi kita itu sudah dicekoki dengan hal-hal hukuman. Ada hukuman dan itu yang akan melekat pada diri kita. Makanya kita terang saya pribadi ingin sekali menciptakan sekolah kita itu agar tidak ada kata hukuman. Pengennya ya kita di minimal setidaknya konsekuensi. Kalaupun kita bisa mencapai restitusi. Kenapa? Kalau dengan konsekuensi setidaknya kita itu sudah ada satu peningkatan. Kita untuk menuju restitusi ya kita tujuannya itu tujuan akhirnya nantinya pengen itu. Nah itu yang pengen saya tanyakan itu bagaimana kita agar bisa nanti menciptakan restitusi ataupun konsekuensi tadi dengan tanpa menimbulkan masalah. Yang kedua itu 5 posisi kontrol bagi guru. Nah, sementara kita juga di sini ada beberapa kita sendiri aja, nggak usah melihat teman. Kita menentukan diri kita. Kita posisi kita ada di mana, ada hukum, membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau juga sebagai manajer. Karena yang saya rasakan, saya sendiri mencoba dulu bisa sebagai manajer dulu. Saya sendiri masih saya anggap semuanya teman, masih tingkatnya teman, belum bisa sebagai pemantau atau manajer. Karena apa? Seorang pemantau atau manajer itu harus juga bisa menguasai semuanya. Dalam apalagi manajerial itu harus juga bisa ini menempatkan yang di sini dan sebagainya. Harus bisa sebagai leadership atau sebagai pemimpin kalau sebagai manajer itu. Kita melakukan walaupun tingkatan itu tadi harus kita lakukan karena apa? Sebagai manajer itu seperti tadi di awal ya kita ada Ingaso, Sungkulodo, Dimadio, ya itu. Nah kita juga harus bercontoh. Sungkulodo tadi kita harus memberi contoh, harus sebagai susuri teladan. Itu ya yang kadang ngapunten begini. Ya. Kalau kita cuma memberi contoh
contoh tanpa adanya ini tadi ini sangat bagus sekali. Nanti ini juga inspirasi buat saya pribadi untuk menciptakan sekolah kita dari memiliki keyakinan sekolah. Itu sudah ada gambaran nanti cara baru kalau kita terapkan, kita buat disiplin sekolah, dan sekolah keyakinan sekolah, dan sekolah kita itu selangkah lebih maju. Saya di sini walaupun yang apunten ya, saya mungkin masih muda, untuk pengalaman juga belum banyak, tapi kita sharing-sharing dan juga dengan makalah seperti ini sangat membantu untuk nantinya menentukan mau dibawa mana sekolah kita. Nah, dengan adanya seminar semacam ini sangat bagus sekali. Berarti untuk menyadarkan kita, apalagi yang kita tadi, yang kita harus memberi contoh. Kita kan guru, jangan istilahnya jangan waktu itu sahur, tapi kita harus bisa digugu dan ditiru. Nah, pada saat kita jadi sultan doa atau sebagai itu yang sangat berat. Sekarang kita kalau memberi contoh berarti kita harus lakukan dulu sebelum kita memberikan teori. Contoh kecil, sampah. Karena kita jangan cuma bukan tapi harus kita ambil dulu dimasukkan ke tempat sampah. Itu kalau kita mau menjadi sultan dan seterusnya. Itu aja. Tadi yang saya tanyakan bagaimana ya kembali lagi menciptakan agar yang hukuman, konsekuensi dan kita bisa menjadi restitusi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana cara atau langkah yang harus kita lakukan untuk tadi menghindari sebuah hukuman, minimalnya konsekuensi. Kalau belum sampai kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi kebaikan itu menurut saya pribadi berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita akan menciptakan sebuah kebaikan, maka harus tumbuh dulu kebaikan dalam diri kita sendiri. Terutama kita sebagai pendidik, betul tadi apa yang sudah Bapak Kepala Sekolah utarakan, bahwa kita sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu, saya yakin semua orang pasti bisa. Karena apa? Karena sudah pernah mengalami. Tapi kata tadi mendidik itu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena di sini mendidik itu artinya kita memberi contoh, kita mengarahkan, kita menuntun, kita membimbing. Agar apa? Agar peserta didik dapat tadi berjalan sesuai dengan kodrat alamnya, kemudian dengan kodrat zamannya. Kodrat alam siapa? Kodrat alam artinya dengan lingkungan sekitar atau budaya daerah. Artinya kita sebagai orang Indonesia dengan kebudayaan timur, ya kita harus memahami tadi budaya adat ketimuran, ya bukan adat kebaratan. Jadi apa peserta didik harus kita arahkan ke situ. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kodrat zaman. Kita mendidik juga harus melihat atau bisa menerapkan yang namanya kodrat zaman. Artinya apa yang tren pada zaman sekarang, apa yang sudah maju ilmu pengetahuan dan teknologi harus bisa kita lakukan, harus bisa kita terapkan. Jangan sampai kita sebagai guru yang era Gen Z, ya, jangan sampai kita ketinggalan tidak bisa komputer misalnya, tidak bisa bermain internet misalnya seperti itu. Ya, kemudian bagaimana caranya agar tadi kita bisa menghindari hukuman, kemudian konsekuensi. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kebaikan adalah tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa itu harus kita munculkan dulu dari dalam diri kita sendiri. Ya, agar kita mau menuntut, misalnya anak didik kita kebaik, mau melakukan apapun yang kita perintahkan. Dan bagaimana mau mereka mengikuti kalau kitanya tidak baik. Misalnya kita datang ke dalam kelas langsung marah-marah karena ada beberapa siswa yang ada mengerjakan PR misalnya. Kalian itu masih serius belajar atau tidak? Ya, biasanya seperti itu. Nah, kita harus mengurangi tadi dari dalam itu. Dan kemudian lingkup yang lebih luas lagi, kita berkolaborasi dengan teman.
dimulai dari lingkup yang paling kecil dulu, dari dalam diri kita, kemudian dari kelas kita, kemudian kita merambat ke kelas teman sejawat kita. Nah, kemudian untuk yang lingkup yang lebih luas, lingkup sekolahan, kita duduk bareng bersama Pak Sekolah yang dilakukan tadi, ya. Kemudian kita mengadakan atau membuat keyakinan sekolah, ya, mana-mana hal yang harus diterapkan ketika berada di dalam kelas, kemudian hal-hal yang harus kita hindari, misalnya kata-kata kotor, kemudian tindakan-tindakan yang menimbulkan perbuatan asusila, apalagi kalau kelas 6 ya sudah besar-besar. Kadang kita menyentuh kita, saya yakin itu tidak ada niatan yang keras atau jorok, ya, karena kita kepada peserta didik kita, tapi kadang ada masyarakat yang melihat, ya, ada yang melihat kemudian salah mengartikan, tidak konfirmasi dulu kepada bapak atau ibunya, ya, itu sih bapak ini pegang-pegang rambutnya, padahal kita sayang tuh, mas atau mbak, kenapa kamu tidak mengerjakan kayak gitu, tapi salah. Jadi kembali lagi pada tadi, bagaimana penerapan ketika menghindari hukuman tadi, kita harus sadar dulu dari dalam diri, kemudian kita berkolaborasi dengan teman, saling mengingatkan, kemudian kita berkolaborasi dengan kepala sekolah. Artinya di sini kepala sekolah membuat keyakinan sekolah bareng-bareng untuk berusaha menciptakan budaya positif di dalam sekolah. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah kita coba nanti terapkan. Ya, ini sebagai awal, karena apa yang panjenengan dapat dari juga sini dari pertularan ini. Terima kasih. Silakan akhirnya Mas Amin, Pak Amin, nanti. Jadi intinya kesimpulannya dari pemaparan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah dari saya, yang pertama adalah mudah-mudahan ini dapat diterima, kemudian diambil segala sesuatunya yang baik dan bisa diterapkan impil, ya, sedikit-sedikit, minimal dari dalam diri kita sendiri, kemudian di dalam kelas kita sendiri. Karena apa? Karena pendidik itu mempunyai tugas yang sangat berat, seperti yang sudah tadi saya katakan. Kalau hanya mentransfer ilmu itu sangat mudah, ya. Siswa kita kirim sangat cepat, sangat bisa. Karena apa tadi? Kita hanya mentransfer ilmu saja. Ya, misalnya pecahan, ya seperti ini, ya selesai. Tidak ada pendidikan karakternya. Dan yang paling penting apa? Pendidikan karakter. Karena ya, negara kita sangat krisis karakter. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada segala sesuatu yang baik